Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang membantu orang lain, bersedekah kepada orang lain dengan uang yang diambil dari kantongnya, ketika dia menyadari bahwa ini uang saya, hasil jerih payah saya, akan berakibat dia merasa berjasa. Tetapi ketika dia yakini adalah ini bukan milik saya, ini titipan Allah. Ketika kita berikan kepada orang lain, kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Apalagi dengan dianggap hutang budi dan dia harus selalu nurut, tidak juga. Ya, ucapan terima kasih pun sesungguhnya itu langsung kita serahkan kepada Allah, bahwa berterima kasihlah kepada Allah, bukan kepada saya. Saya tidak lebih hanya sebagai seorang kurir menyampaikan rezekimu itu. Silakan berterima kasihlah kepada Allah, jangan kepada saya. Ini latihan untuk mengikhlaskan diri bahwa semuanya untuk Allah. Makanya sedekah sirriyah itu punya nilai plus, karena dia belajar untuk tidak menerima ucapan terima kasih dari siapapun, dan dia tidak mengharapkan penghargaan dari siapapun. Ini orang yang ingin selamat amal kebaikannya, sehingga dia berikan uang itu langsung pakai transfer bank, pengirimnya tidak disebutkan dari siapa, hanya dari hamba Allah. Ketika saya tahu orang itu, saya apresiasi sekali ya, apresiatif kepada dia. Anda termasuk orang yang lagi belajar benar ya, tidak ingin disanjung, namanya tidak disebutkannya dari hamba Allah. Tapi Anda masih belajar benar, belum benar. Kalau yang benar bukan dari hamba Allah, karena kalau dari hamba Allah bukan Allah, kenapa tidak disebutkan saya dari Allah sih? Si Musa Allah kan beka. Kalau hamba Allah kan berarti bukan Allah, itu dari hadirat hambanya. Bahwa kita bisa menaklukkan sifat medit kita, itu ada intervensi dari Allah juga. Terlalu berat. Makanya kemana intervensinya? Kita silakan melatih diri sedekah sirriyah dan belajar kalau kita berbuat baik nggak usah selalu diingat-ingat, jangan mengharapkan imbalan, tapi itu tetap suatu ketika masih muncul. Saya cerita, dia menyumbang masjid sekian ratus juta, wispur, langkasing, weruh. Ini setan kan terus melakukan investigasi, melakukan provokasi. Selama 20 tahun ingin mengungkap kebaikan dia yang nanti bisa menimbulkan kesombongannya. Terus diungkit. Nah, manusia itu kan tidak selalu waspada, ada lengahnya. Kapan setan masuk itu menunggu pintu terbuka, menunggu kelengahan kita. Nah, salah satu saat-saat kelengahan kita ialah pada saat kita marah. Awas makanya. Marah itu merupakan kelengahan. Ya, suatu ketika setan datang menggoda. Anda kan pernah nyumbang, ya, tapi nggak ada yang tahu. Oke lah, itu sedekah sirriyah Anda lipatannya adalah 700 kali lipat. Begitulah setan cara menggodanya, licik banget sih barang ini. Ya coba sekarang lihat itu, WC tempat wudhu nempel dengan bangunan masjid. Itu kan membuat jadi lantainya becek, bau pesing. Ini kata setan nih. Ini bukan main pinternya nih. Coba usulkan kepada mereka, bikin WC-nya agak jauh dari masjid. Kan nanti mereka butuh dana. Kamu kasih bantu lagi, kata setannya. Oke. Itu makanya pulangnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Liciknya luar biasa. Kita harus berkonfrontasi ini siang dan malam. Ketika dilontarkan usul itu ditolak oleh DKM-nya. Urusan apa sih? Kata usul-usul gede kata nyumbang beli. Perasaan beli gede ke biayanya mindah WC domanek ke. Ngomong WC mau terima. Di situ dia marah, bukan main. Baru beli 300 juta sing siapa sing kita koplok sih aku. Selesai habis, gagal semuanya itu.
Ini saya perlu jelaskan semuanya itu. Dan kita sering tertipu. Karena dia marah, makanya tolong mengendalikan kemarahan. Karena ketika kita ada emosi muncul kemarahan, cobalah kita bersungguh-sungguh mengendalikan. Jangan sampai lepas kontrol, apalagi sampai kepada tingkatan breakdown nervous, keruntuhan saraf. Ketika kita berdiri, kata Rasulullah, cobalah duduk. Karena orang marah kalau berdiri kan lututnya bergetar. Itu semakin marah. Coba kita duduk. Coba kita pegang lututnya supaya jangan bergetar. Masih nyewot baik, ambil air wudhu. Bokat adem dasar ini. Jadi kita ada perlawanan untuk mengatasi kemarahan itu. Setelah wudhu masih juga marah, lakukan sholat sunnah 2 rakaat menghadap Allah. Barangkali dengan bersujud Anda mendapat ketenangan. Masih marah juga, mandi sekalian. Nah, pernahkah Anda bertempur melawan kemarahan? Di situ persoalannya. Ini namanya olah jiwa. Ya, perlu exercise dan perlu pembimbing. Kalau Anda nggak bisa, tolong dong bimbing saya.